Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Ogan Komering Ulu. Kali ini akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Perkenalkan, nama saya Rici Ilmaini dari SDN 103 Oku. Dari SD Negeri 100 Oku. Dan saya Zunurain, SPDI SMP Negeri 51 Ogan Komering Ulu. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Rice. Waalaikumsalam Ibu Zunurain. Gimana kabarnya Bu Rice hari ini? Alhamdulillah saya baik. Ibu sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bu Rice. Sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan sama Ibu ya. Pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang topik penilaian kita hari ini ya Bu. Pada coaching kita hari ini, coach dan coach akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian, bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coach, dan juga bagaimana coach tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa juga ya disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coach kali ini? Oke, potensi yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Dan pertanyaan yang kedua, kompetensi mana yang ingin akan Ibu kembangkan secara spesifik pada coaching kali ini? Kompetensi yang spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Yang terakhir ya Bu, indikator yang bagaimana yang ingin Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Saya ingin coach saya bisa menemukan solusi dari permasalahannya untuk menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi. Baik, demikian dulu ya Bu observasi kali ini. Silakan Ibu melakukan coachingnya terhadap coaching. Terima kasih Ibu atas kesempatannya. Terima kasih sekali. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ibu Epi. Waalaikumsalam Ibu Richard. Oke, selamat siang. Selamat siang. Apa kabar Ibu Epi hari ini? Kabar saya hari ini baik Bu, tapi ada hal yang mengganjal dalam hati. Oh, ada yang mengganjal hati ya Bu. Tidak apa-apa, karena hari ini tujuan kita membahas permasalahan. Kalau boleh tahu, apa yang mengganjal hati Ibu Epi? Iya Bu Richard, saya mau curhat nih masalah di sekolah saya. Boleh ya? Oh boleh, tentu saja boleh. Silakan Ibu ceritakan, kita diskusikan permasalahan yang sedang Ibu hadapi. Begini Bu, di kelas saya anak-anak ini masih membuang sampah sembarangan. Padahal sudah sering saya ingatkan, misal di dalam laci dan di dalam kelas masih saja anak buang sampah sembarangan. Oh seperti itu. Jadi pembahasan kita hari ini tentang membuang sampah sembarangan gitu ya Bu? Iya, anak-anak saya itu malas sekali membuang sampah di tempatnya, sembarangan membuang sampahnya Ibu Rachel. Jadi terkait anak-anak yang membuang sampah sembarangan itu kira-kira apa ya penyebabnya Ibu? Ya Bu, penyebabnya itu karena mereka itu tidak ada motivasi untuk menjaga kebersihan. Seperti itu Ibu, setiap membuang sampah mereka bisa di depan kelas, sudah bisa di mana ya, padahal sudah ada tempat sampah, mereka tidak mau membuangnya ke sana. Kan sudah ada tutup sampah, mereka malas membuang sampah di sana. Oke baik. Jadi terkait mereka kurang menjaga kebersihan itu, apakah ada penyebab-penyebab yang lain ya Bu ya? Iya, jadi mereka itu kurang mengetahui dan sadar dampak dari bahaya dari sampah tersebut Bu, dan juga mengganggu orang lain begitu Bu Richard. Jadi penyebabnya itu banyak Bu ya. Jadi terkait anak-anak yang kurang memperhatikan bahaya sampah tersebut, kira-kira apa yang akan Ibu lakukan? Begini ya Bu, mungkin di sela pembelajaran untuk mengatasi masalah itu akan saya putarkan atau tayangkan video tentang bahaya membuang sampah sembarangan. Wah itu bagus sekali Bu. Dengan tampilan video visual, ada tampilan gambar yang lebih konkret.
Jadi anak-anak bisa menyaksikan akan dampak dan bahaya yang sampah. Selain itu, apa ada hal lain yang akan Ibu Epi lakukan? Iya Ibu Rice, saya rencananya bukan hanya di kelas saya itu Bu, tapi di kelas lain juga Bu Rice. Jadi tentang membuang sampah sembarangan itu juga dilakukan kelas-kelas lain. Jadi saya takut lingkungan sekolah tidak bersih, juga akan berdampak pada lingkungan. Jadi saya rencananya di ajaran baru ini akan mengadakan proyek P5. Jadi saya akan mengusulkan kepada kepala sekolah saya dalam proyek P5 nanti untuk mengangkat tema mengelola bumi, lestarikan menjadi sampah menjadi barang yang bermanfaat, dan fokusnya itu tentang penanganan sampah, begitu Bu. Wah, itu bagus sekali ya Bu, dampaknya bukan di kelas Ibu saja, tapi di kelas lain dan lingkungan sekolah. Akan berdampak positif dalam pembuatan rencana tersebut. Untuk mendukung rencana tersebut, apakah Ibu akan mengajak apakah ada yang terlibat? Oke, terutama saya akan berkoordinasi dengan kepala sekolah, karena kepala sekolah yang menentukan kebijakan, rekan sejawat dan panitia P5 supaya rencana tema yang saya usulkan tadi terlaksana Bu. Oke. Dari rencana yang akan Ibu Epi lakukan, mungkin Ibu akan minta dukungan lain bagi selain internal dari pihak sekolah. Apakah ada Ibu Epi? Iya Ibu Rice, mungkin pertama saya akan begini ya Bu, karena saya juga dalam proyek P5 tersebut sebagai koordinator. Jadi mungkin saya juga akan mengusulkan kepada kepala sekolah saya untuk menghadirkan dari Dinas Lingkungan Hidup untuk memberikan materi, sehingga anak-anak mungkin dari gurunya mungkin biasa, tapi dari orang lain mungkin akan menjadi ketertarikan sendiri, begitu Bu Richard. Oke, luar biasa sekali ya langkah yang akan Ibu lakukan. Insya Allah akan berdampak positif bagi sekolah Ibu. Nah, agar solusi yang Ibu laksanakan tersebut berdampak positif sebagai bentuk pertanggungjawaban, apa kira-kira yang akan Ibu Epi lakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban dari ide yang Ibu tawarkan? Iya Bu, kebetulan saya ditunjuk sebagai koordinator dalam kegiatan tersebut. Tentu saja saya akan berkoordinasi dengan kepala sekolah saya Bu, dan rekan sejawat. Istilahnya saya akan membuat tema dan topik proyek yang sesuai dengan solusi dari tujuannya, supaya anak-anak bisa membuang sampah di tempatnya dan mengelola sampah menjadi barang yang bermanfaat, serta dampak sampah tersebut seperti apa dan permasalahan tentang sampah dapat diselesaikan. Wah, itu luar biasa ya Ibu Epi. Apa yang akan Ibu Epi lakukan saya yakin akan berdampak positif bagi sekolah Ibu. Semoga sekolah Ibu menjadi ramah lingkungan, dan apa yang akan Ibu lakukan bermanfaat bagi sekolah Ibu. Kemudian Ibu Epi sudah menemukan solusi sendiri. Nah, sekarang berarti hati Ibu sudah lebih baik ya Bu, tidak berkeluh kesah lagi. Jadi apa perasaan Ibu Epi sekarang? Alhamdulillah Bu Rice, hati saya sekarang sudah sangat lega. Terima kasih Bu Rice. Terima kasih juga, dan diskusi yang sudah kita lakukan. Apa masih ada lagi Ibu Epi? Ya Bu, saya rasa sudah cukup. Nanti pada saat pelaksanaannya, nanti seandainya saya perlu diskusi lagi, saya akan menghubungi Ibu lagi ya. Oke, baik, siap Bu. Semoga kedepannya kita saling berdiskusi kembali ya Bu ya. Ya Bu, sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak ya Ibu Rice. Oke, sama-sama Ibu Epi. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ibu Rice. Waalaikumsalam Ibu Zunurain. Bu Rice tadi sudah melakukan coaching ya dengan Bu Epi. Nah, sebelum penutupan ya Bu, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan nih pasca observasi ya. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator pencapaian yang diinginkan? Oke. Di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur peta, menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Sehingga alur tersebut itu bisa menggali coach untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusinya. Oh, oke Bu Rice ya, menurut saya sebagai observer ya pada proses coaching tadi Ibu Rice dan Ibu Epi sudah berjalan dengan baik, dan juga proses alurnya juga sudah sesuai dengan alur kita, dan juga Ibu Rice sudah berusaha menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan kepada Bu Rice, sehingga
sehingga Bu Epi bisa menemukan solusi dari permasalahannya ya Bu. Nah juga coaching tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Nah pertanyaan terakhir ya Bu, sebelum kita tutup, yaitu kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang berusaha Ibu lakukan tadi? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu lebih memahami lagi proses coaching sehingga saya nanti dapat melakukan coaching lebih baik lagi ke depannya. Oke Bu, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Bu. Demikian observasi hari ini, semoga bermanfaat bagi kita. Saya tutup dengan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.